warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian dan untuk kedatangannya Bapak Ibu semua. Hari ini saya bersama Ibu Bapak akan menjelaskan mengenai budaya positif di kelas dan di sekolah dan mengimplementasikannya di sekolah. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah itu ada beberapa hal, ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Budaya positif itu apa? Budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan yang diciptakan oleh guru dan warga sekolah di sekolah atau di kelas. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Nah, sekarang untuk mendemonstrasikannya Bapak Ibu, kan saling berhadapan ya Bapak Ibu, satu meja berdua. Nah, coba yang satu sebagai A dan yang satu sebagai B. Yang satu misalnya Pak Ade sama Pak Fikri, Pak Ade mengepalkan tangan dan Pak Fikri itu mencoba membuka tangan Pak Ade, bagaimana caranya, mau merayu, mau pokoknya bagaimana cara akan terbuka. Nah, di tangan contohnya di tangan Pak Ade, di tangan Pak Ade itu ada sesuatu yang berharga. Nah, Pak Ade mau mempertahankannya atau bagaimana? Tergantung Bapak ya. Bisa? Bisa. 1, 2, 3. Bener, Pak. Anak banyak. Boleh satu Bapak. Sudah Bapak Ibu? Nah, mungkin ada jawabannya, ada dua ya Bapak Ibu. Ada yang membuka dan ada yang menutup. Coba yang membuka siapa? Yang tetap mempertahankan menutup? Bu Haji. Ya. Apa berdiri? Ya, itu kita belajar mengenai teori kontrol, Bapak Ibu. Teori kontrol. Ketika kita memiliki sesuatu yang berharga, kita akan menjaganya. Nah, seseorang yang ada di sebelah kita itu bagaimana merayu begitu. Nah, kontrol itu ada pada diri kita, jadi bukan pada orang lain. Betul tidak Bapak Ibu? Ya. Apakah kita mempertahankan sesuatu yang ada pada kita, ya bisa atau tidak? Jadi yang membuka atau yang menutup sesuatu yang berharga itu bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Seperti itu teori kontrol. Nah, selanjutnya itu mengenai disiplin positif. Nah, untuk disiplin positif ini ada pakar yaitu Ki Hajar Dewantara atau KHD. Bapak Ibu pasti tidak asing lagi. Nah, untuk Bapak Ki Hajar Dewantara dan Diana Gosen itu mengartikan bahwa disiplin itu sebagai kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai satu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan sebagai nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi ketika kita membuat disiplin positif itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu seperti apa? Seperti kopiah pelajaran Pancasila yang mandiri, berkebinekaan global, beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Selain itu juga banyak seperti gotong royong, empati dan sebagainya. Lalu ada motivasi perilaku manusia. Nah,
perilaku manusia itu ada berdasarkan 3 motivasi menurut Diana. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya di kelas, seorang anak akan mengerjakan tugas atau nurut kepada gurunya itu apakah motivasinya yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Kalau yang pertama itu motivasinya di urutan yang terendah. Jadi ketika anak mengerjakan tugas ada yang mengerjakan tugas bisa dicarikan ke gurunya. Nah yang kedua, anak ingin maju, ingin nilainya bagus atau mengerjakan tugas itu karena mendapat imbalan atau penghargaan. Mau mengerjakan tugas ada kubuin nama sok dipasang coklat misalnya atau dipuji. Nah yang ketiga itu motivasi perilaku yang baik di tingkatan teratas, yaitu ketika anak melakukan sesuatu atau berperilaku itu bukan karena penghargaan atau menghindari ketidaknyamanan, yaitu karena keinginan dirinya sendiri, dari diri sendiri, yaitu dengan cara apa? Menghargai diri sendiri. Ketika anak mengerjakan tugas itu bukan karena apa-apa, karena saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi saya, khususnya saya, ketika mengetahui teori motivasi ini, berarti saya harus bagaimana caranya anak itu termotivasi itu dari dirinya sendiri. Kalau yang ya, kalau misalnya nomor 1 dan nomor 2 itu motivasinya dari luar atau eksternal, kalau yang ketiga dari internal. Nah, bagaimana peran guru itu menciptakan motivasi yang dari dirinya sendiri. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Yang kedua cinta dan kasih sayang, yaitu kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang, berkoneksi. Yang ketiga kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kemandirian, otonomi. Yang keempat adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, prestasi diakui. Lalu yang kelima adalah bertahan hidup, yaitu kebutuhan fisiologi seperti rasa lapar, baju, rumah, dan lain-lain, serta psikologis yaitu rasa aman. Ketika anak misalnya di kelas ada yang membuat masalah misalnya, nah itu karena apa? Karena kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Misalnya ada anak yang di kelasnya ngaburian baturnya Bu, berarti itu cinta dan kasih sayangnya mungkin dari guru dan dari teman-temannya itu belum terpenuhi, atau di rumahnya cinta dan kasih sayang dari orang tuanya jadi belum terpenuhi. Jadi ketika anak OTW ke temannya mencari perhatian teman dan gurunya karena kebutuhan dasar manusianya belum terpenuhi. Atau misalnya kebebasannya atau bertahan hidup dan lain-lain. Jadi bisa ketika anak bermasalah itu bisa diidentifikasi, ini anak karena apa, kebutuhan dasar yang mana yang belum terpenuhi. Selanjutnya posisi kontrol restitusi. Nah, restitusi itu apa? Restitusi itu ketika posisi guru itu, restitusi itu ketika seorang anak melakukan kesalahan, itu bagaimana guru mengembalikan ke jalan yang benar, mencari solusi. Nah, di sini ada posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Misalnya sok keluar, misalnya kita datang mengerjakan PR. Nah, yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, kamu kalau tidak mengerjakan PR, nanti nilai kamu kecil, nanti orang tua kamu akan marah kepada kamu atau ke ibu. Nah, itu yang membuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Tapi untuk kelemahan sebagai teman ini, ketika anak pindah kelas itu
akan beradaptasi lagi dengan guru baru. Jadi kalau sebagai teman, misalnya ke saya ke Wina misalnya teh. Jadi nurutnya ke Wina ke yang lain enggak, kalau sebagai teman itu seperti itu. Nah, yang keempat adalah posisi pemantau, berarti memantau atau berarti mengawasi. Di sini guru memantau misalnya anak kalau di kelas bagaimana, dan ketika berbuat salah itu bertanya kepada murid. Jadi tidak menyalahkan atau tidak menjatuhkan. Nah, yang kelima adalah posisi yang terbaik adalah posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi ketika di manajer itu, ketika anak berbuat salah itu, apa yang jadi pertamanya itu tidak apa-apa kamu berbuat salah, tetapi untuk memperbaiki lagi kamu harus berbuat apa. Jadi ketika di sini itu guru banyak bertanya, menggali, jadi anak sendiri yang memberikan solusi. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas, tetapi hampir samanya yaitu keyakinan kelas itu berasal dari peraturan-peraturan kelas. Misalnya ketika di kelas anak-anak kita buat keyakinan kelas atau peraturan kelas, di kelas itu harus bagaimana, Bu, jangan buang sampah di kolong bangku. Nah, untuk keyakinan kelas itu kalimatnya itu berbeda dari negatif ke positif. Kalau peraturan jangan membuang sampah, tapi kalau keyakinan kelas itu membuang sampah pada tempatnya. Itu perbedaannya, tapi tujuannya sama. Selanjutnya ini keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lalu bersifat positif, lalu dibuat dalam bentuk positif yang tadi. Kalau peraturan tidak boleh atau jangan, kalau keyakinan itu menggunakan kalimat positif, dan keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama antara guru dan murid. Selanjutnya restitusi. Restitusi tadi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Charleston Blossom. Nah, untuk restitusi ini dikenal dengan segitiga restitusi. Ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contohnya ketika anak berbuat masalah itu, gurunya berkata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tidak apa-apa, tetapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Lalu yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, anak nanti akan menjelaskan, ya Bu, saya menyembunyikan buku karena saya kesal kepada, misalnya kepada Anissa tidak mengajak saya bermain, jadi menjelaskan mengapa melakukan hal tersebut. Lalu yang ketiga adalah langkah menanyakan keyakinan. Nah, setelah anak menjelaskan alasan mengapa melakukan tersebut, nah guru menanyakan keyakinan kelas apa yang kamu langgar. Ya Bu, saya tidak bersikap baik kepada teman. Nah, seharusnya kamu bagaimana? Saya tidak boleh menyembunyikan buku karena itu dapat merugikan orang lain. Jadi April tidak bisa menulis karena bukunya saya sembunyikan. Nah, guru bertanya lagi kepada anak. Nah, apakah perilaku tersebut itu baik? Tidak Bu. Nah, apa yang harus dilakukan? Saya harus lebih baik lagi kepada orang lain, menghargai orang lain, kepada guru dan lain-lain. Nah,
seperti itu. Untuk segi tiga restitusi